Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukisman Purtadi. Selamat datang di kelas saya, model pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran sebagai bab yang ketiga di model pembelajaran kimia. Apa yang akan kita diskusikan kali ini adalah yang pertama tentang definisi pendekatan pembelajaran itu sendiri. Nanti di dalamnya kita akan mendiskusikan walaupun tidak secara urut bagaimana pendekatan itu muncul, kemudian definisi pendekatan, dan bagaimana pendekatan itu diambil atau digunakan oleh kita sebagai seorang guru. Kemudian berikutnya keluarga-keluarga pendekatan. Di sana nanti akan kita bicarakan tentang kelompok-kelompok pendekatan dan deskripsi dari komponen pembelajaran untuk setiap pendekatan tersebut. Mari kita mulai dengan yang pertama, definisi pendekatan pembelajaran. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita diskusikan sejenak, kita pikirkan sejenak. Coba Anda pikirkan sejenak, jika Anda akan membelajarkan kimia di sebuah kelas, apa yang pertama kali Anda pikirkan tentang proses pembelajaran itu? Nah, saat kita berpikir tentang kita akan mengajar kimia di dalam sebuah kelas, mungkin yang pertama kali Anda pikirkan adalah tentang materinya. Mau kita apakan materinya? Mau diapakan materinya? Mana dulu yang akan disampaikan, kemudian jalur yang seperti apa yang lebih mudah dipahami oleh siswa, kemudian tujuannya, dan seterusnya. Mungkin ada juga yang berpikir tentang sebaiknya siswanya nanti akan dibagaimanakan. Apakah lebih banyak mereka aktif, ataukah kita yang memberi? Mungkin ada lagi yang berpikir tentang apakah materinya saya akan kaitkan dengan kehidupan sehari-hari? Apakah saya kaitkan dengan teknologi ataukah dengan hal-hal yang tradisional dan sebagainya? Anda bisa membayangkan kalau teman Anda sekarang ada 28-34 orang yang belajar tentang model pembelajaran kimia, maka di sana akan ada sekitar sebanyak itulah pemikiran tentang bagaimana membelajarkan kimia di kelas Anda. Nah, pemikiran tentang bagaimana kelas Anda akan dimulai, diapakan, dan seterusnya yang berupa konseptual itu kita sebut sebagai pendekatan pembelajaran. Jadi kalau Anda sudah berpikir tentang apa sih yang akan saya lakukan terhadap materinya, apa yang akan saya lakukan terhadap siswanya, kemudian bagaimana teknologinya yang akan saya gunakan, kemudian kaitan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak, atau sesungguhnya belajar itu yang seperti apa, dan seterusnya, maka Anda sebenarnya sudah berpikir tentang pendekatan pembelajaran. Jadi secara umum, pendekatan pembelajaran itu didefinisikan sebagai serangkaian prinsip, kepercayaan, atau gagasan tentang hakikat belajar yang ditransfer ke dalam kelas atau yang diwujudkan di dalam kelas. Jadi, oleh karena itu, pendekatan pembelajaran itu masih berupa konsep, gambarannya masih gambaran secara umum. Jadi, Anda masih berpikir tentang belajarnya harus yang seperti apa. Itu kita sebut sebagai pendekatan pembelajaran. Berdasarkan hal itu, maka ada beberapa sifat dari pendekatan pembelajaran yang mungkin bisa menjadi ciri ya, indikator dari sebuah pendekatan pembelajaran. Yang pertama adalah bahwa pendekatan pembelajaran itu privasi. Jadi, filsafat pribadi mengenai bentuk atau cara kita mengajar atau bagaimana kita melakukan proses pembelajaran itu. Jadi, lebih ditekankan pada filsafatnya. Terutama adalah kepercayaan kita tentang proses belajar itu seperti apa. Kalau kita percaya bahwa proses pembelajaran itu adalah saat siswa menerima apa yang kita transferkan,
dari konsep-konsep yang kita punya kemudian diterima oleh siswa dalam proses pembelajaran, maka itu adalah filsafat kita tentang belajar. Mungkin ada orang lain yang berpikir bahwa belajar itu tidak seperti itu, tetapi belajar itu adalah proses membangun konsepnya sendiri oleh siswa. Kita hanya memfasilitasi, kita hanya seperti kalau misalnya membangun rumah, kita hanya menyediakan batu batanya, semennya, dan sebagainya. Siswalah yang akan mengembangkannya menjadi rumah yang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, pandangan kita tentang proses belajar itu adalah sangat pribadi. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran juga bersifatnya privasi. Tergantung pribadi masing-masing. Yang berikutnya adalah unik. Walaupun sangat tergantung dari pribadi seorang gurunya yang akan memperlakukan siswanya, tetapi biasanya atau selalu ini akan tergantung pada siswanya. Kita akan bernegosiasi akhirnya dengan seperti apa sih siswa yang kita hadapi. Kita tidak mungkin menekankan apa yang kita inginkan kalau siswanya tidak seperti yang kita inginkan. Jadi kita akan bergaining dengan diri kita sendiri dengan melihat kondisi siswanya, kemudian juga jenis atau hasil pembelajaran yang akan dicapai. Nah, berbicara tentang jenis pembelajaran yang akan dicapai, setiap pendekatan itu biasanya khusus untuk tujuan-tujuan tertentu dari proses pembelajaran. Jadi, kita tidak boleh memaksa sebuah pendekatan yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi, pendekatan yang sudah ada di dunia ini, di dunia pendidikan itu, Anda harus memperhatikan sebenarnya tujuan dari pendekatan itu apa. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari pendekatan itu apa, supaya kita tidak salah mengambil dalam mengambil pendekatan. Berikutnya kita akan membicarakan keluarga pendekatan pembelajaran. Ini adalah beberapa pendekatan pembelajaran yang umum ada di dunia pendidikan. Jadi ini hanya sebagian kecil yang pendekatan yang ada ya. Nah, kalau kita bicarakan semuanya nanti tidak cukup waktu kita. Saya hanya mencukil yang paling banyak mungkin akan Anda temui di dalam mengembangkan proses pembelajaran. Yang pertama adalah keluarga yang menekankan pada pusat pembelajarannya. Jadi, siapa yang menjadi pusat pembelajarannya? Nah, di dalam keluarga ini ada dua pendekatan, yaitu siswa sebagai pusat pembelajaran atau student-centered learning dan teacher-centered learning atau guru sebagai pusat pembelajaran. Jadi, pembelajaran yang terpusat pada guru atau pembelajaran yang terpusat pada siswa. Kemudian kita akan membicarakan juga bagaimana pendekatan-pendekatan yang didasarkan pada penyampaian materinya. Jadi bagaimana proses pembelajaran di kelasnya, ini ada pembelajaran berbasis pada konsep dan pembelajaran berbasis pada proses. Berikutnya adalah bagaimana siswa akan dikelompokkan. Karena dikelompokkan, maka ada pembelajaran berkelompok dan pembelajaran individual. Dan yang terakhir adalah, yang akan kita bicarakan terakhir adalah filsafat pembelajarannya. Yang pendekatan yang didasarkan pada filsafat pembelajaran di sana yang akan kita bicarakan nanti adalah filsafat behaviorisme dan kognitivisme serta konstruktivisme. Nah, ini adalah beberapa pendekatan, jadi hanya salah sedikit dari pendekatan yang banyak sekali yang ada di dunia pendidikan, hanya sedikit ya yang akan kita bicarakan di sini, yang nanti mungkin akan banyak Anda temui. Nah, untuk membicarakan tentang masing-masing pendekatan ini nanti kita akan melihatnya dari komponen-komponen yang bisa kita bandingkan di antara keluarga-keluarga ini. Jadi yang akan kita bicarakan nanti tentang peran guru, bagaimana sih peran gurunya di dalam pendekatan yang digunakan di sini, kemudian bagaimana peran siswanya. Jadi apa yang dilakukan oleh siswa saat kita menggunakan pendekatan itu di dalam pembelajaran,
kemudian bagaimana pengelolaan kelasnya, dan selanjutnya adalah bagaimana media yang digunakan, apakah menggunakan media yang menggunakan teknologi tinggi atau high-tech, atau dengan media yang menggunakan teknologi yang tidak tinggi atau low-tech. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana proses pembelajaran itu dievaluasi. Jadi lebih ditekankan pada asesmen pembelajarannya seperti apa. Jadi 5 hal ini yang akan kita bandingkan di antara proses pendekatan itu supaya kita lebih jelas, oh ternyata pendekatan ini lebih ditekankan pada hal-hal yang seperti itu supaya kita dalam memilih pendekatan itu tidak keliru. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan seperti ini, kalau saya sudah memilih satu pendekatan, boleh nggak digabung dengan pendekatan yang lain? Nah, sebenarnya saat kita berdiri di dalam satu pendekatan, kadang-kadang kita juga mencampurkannya dengan pendekatan yang lain. Tetapi kalau sudah di dalam satu kelompok kita ambil satu pendekatan itu, kita tidak boleh mengambil pendekatan dari kelompok yang sama. Contoh, kalau sudah teacher center, tidak mungkin dicampur dengan student center. Jadi mix antara teacher center dan student center karena tidak ada proses yang seperti itu. Kita hanya bisa memilih teacher center atau student center. Demikian juga kalau kita memilih behaviorism, pendekatan yang behaviorism, kita sebenarnya tidak boleh memilih kognitivisme juga di situ. Ya, jadi apalagi memilih ketiga-tiganya untuk dicampurkan, tidak boleh. Apalagi ini berkaitan dengan filsafat. Filsafat itu kan berkaitan dengan cara pandang kita terhadap proses pembelajaran. Karena masing-masing filsafat itu punya cara pandang yang berbeda terhadap pembelajaran, maka tidak boleh disatukan. Tetapi kalau misalnya saya sudah pakai student centered, mungkin saya akan pakai kognitivism juga. Jadi selain student center, saya akan menggabungkannya dengan proses yang konstruktivis gitu. Ya, itu bisa dilakukan. Atau mungkin selain walaupun saya menggunakan teacher centered, saya mungkin mendekatinya dengan menggunakan proses. Kalau mungkin ini bisa dilakukan. Jadi pembelajaran berbasis proses. Jadi yang seperti itu ya, bisa dipahami. Selanjutnya akan kita bicarakan satu persatu tentang masing-masing pendekatan itu. Yang pertama dari kelompok pusat pembelajaran, yaitu guru sebagai pusat pembelajaran. Kalau kita melihat pendekatan yang menempatkan guru sebagai pusat pembelajaran, maka peran guru sangat dominan. Guru menentukan proses pembelajarannya, guru menentukan materinya, guru menentukan harus seperti apa siswanya, dan seterusnya. Kemudian pada proses ini, peran guru menjadi satu-satunya sumber informasi dan juga sumber pengetahuan. Jadi guru menjadi, kalau selalu saya bilang, dewa di kelas untuk teacher center. Nah, guru sebagai pusat pembelajaran ini kadang-kadang disebut juga pendekatan yang tradisional karena hampir kebanyakan proses pembelajaran masih menggunakan proses ini, pendekatan ini. Jadi guru datang untuk menyampaikan materinya, kemudian siswanya datang untuk duduk dan mendengarkan, untuk menerima apa yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, peran siswa di sini di dalam teacher center ini sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Jadi siswa bisa dikatakan sebagai objek yang pasif atau malah subjek yang pasif. Jadi mereka tidak bertanggung jawab pada proses belajarnya sendiri, tetapi hanya menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, demikian juga pengelolaan kelasnya. Pengelolaan kelasnya adalah guru akan mengusahakan bagaimana supaya siswanya duduk diam, tenang. Kemudian bagaimana
materi-materinya disampaikan dengan cara yang sudah direncanakan, jadi prosesnya sudah direncanakan dengan baik. Guru tidak memberikan celah untuk proses yang terjadi di lapangan yang tiba-tiba, yang berkenaan dengan perbedaan siswa masing-masing. Jadi siswa dianggap sama, oleh karena itu perencanaan sudah matang, kemudian dilaksanakan di dalam kelas sesuai dengan perencanaan itu. Jadi terskripsi atau sesuai dengan perencanaan yang sudah dituliskan oleh gurunya. Berikutnya penggunaan media. Penggunaan media tidak selalu bahwa di dalam teacher center ini menggunakan media yang low teknologi atau teknologi tingkat yang rendah. Bisa saja teknologi yang terbaru, tetapi mode yang digunakan persis sama dengan mode dalam menggunakan buku teks. Jadi siswa akan hanya menggunakan medianya, membuka, membaca, kemudian harus memahami itu, dan seterusnya. Persis seperti buku teks yang tidak berbicara pada siswanya. Jadi tidak mengajak siswanya untuk aktif, kemudian tidak mengajak siswanya untuk berpikir, hanya menampilkan teks yang harus dibaca oleh siswa. Kemudian evaluasi yang di dalam proses pembelajaran ini ditekankan pada penilaian sumatif atau penilaian pada akhir proses pembelajaran untuk melihat apakah tujuannya sudah tercapai atau belum. Jadi tidak dikembangkan penilaian-penilaian yang lain, hanya dikembangkan atau lebih ditekankan pada setelah akhir pembelajaran, tidak harus 1 semester ya, tetapi mungkin hanya dalam satu pokok bahasan, akhir pokok bahasan dites apakah siswa sudah menguasai pokok bahasan itu atau belum. Itu namanya proses yang sumatif. Berbeda dengan guru sebagai pusat, kita beralih ke pusat pembelajarannya adalah siswa. Di dalam kelas dengan pendekatan siswa sebagai pusat pembelajaran, guru berusaha untuk memfasilitasi pengembangan kemandirian siswa dan pengambilan keputusan. Jadi guru bukan satu-satunya sumber pengetahuan, akan tetapi guru memfasilitasi agar proses pembelajaran itu terjadi. Jadi karena siswa tidak mungkin merencanakan proses pembelajaran mereka dengan dari awal sampai akhir, guru bisa menawarkan, kemudian menawarkan pada siswa supaya proses pembelajaran itu terjadi, kemudian diarahkan, termasuk juga diarahkan. Kita tidak bisa membiarkan benar-benar siswa mengatur proses pembelajaran mereka sendiri, karena ada satu komponen yang harus kita pegang sebagai seorang guru, walaupun siswa sebagai pusatnya, yaitu tujuan pembelajaran. Kita harus bernegosiasi dengan mereka bahwa tujuan pembelajaran kita adalah ini. Kita mau apa dengan proses pembelajaran kita untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Berikutnya adalah peran siswa, karena mereka yang menjadi pokok proses pembelajaran, maka mereka bertanggung jawab pada proses belajar mereka sendiri. Mereka harus bertanggung jawab apakah mereka sudah belajar atau belum, apakah mereka bisa mengatakan pada diri sendiri bahwa tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau belum. Dan pengelolaan kelas, lebih banyak strategi yang digunakan di dalam kelas, jadi tidak hanya strategi yang satu arah dari guru ke siswa, akan tetapi karena siswa harus belajar, harus bertanggung jawab pada proses pembelajarannya mereka sendiri, maka guru memfasilitasi dengan berbagai macam strategi supaya tujuan proses pembelajaran itu bisa tercapai. Nah, kemudian penggunaan media ini bisa karena siswanya yang bertanggung jawab pada proses pembelajaran ini, maka media ada dalam berbagai macam format yang menunjang proses pembelajaran siswa itu sendiri. Dalam proses ini tidak selalu bahwa media yang digunakan harus high-tech ya. Bisa
media-media tradisional asal mereka bisa menggunakannya untuk proses belajar mereka sendiri. Kemudian evaluasinya berbeda dengan yang teacher center, pembelajaran berpusat siswa karena tadi mereka harus belajar, mereka ditinjau sepanjang proses pembelajaran itu apakah mereka sudah belajar atau belum dengan evaluasi. Jadi ada evaluasi tentang evaluasi diagnostik atau asesmen diagnostik yang menempatkan siswa untuk melihat sebenarnya mereka sudah bisa apa yang sudah mereka tahu, apa yang mereka kuasai, kemudian sebelum mereka belajar. Kemudian di dalam proses pembelajaran itu mereka juga dievaluasi supaya mereka bisa meningkatkan laju pembelajaran mereka atau melihat hal-hal yang belum mereka pelajari dan juga di akhir pembelajaran untuk melihat tujuan pembelajarannya tercapai atau belum. Pendekatan berikutnya adalah bagaimana materi akan disampaikan. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis konsep. Artinya konsep yang menjadi fokus dari proses pembelajaran tersebut. Bahwa di dalam proses pembelajaran harus mencapai konsep yang diinginkan, gitu. Jadi pusatnya tadi kalau berkaitan dengan guru atau siswa yang menjadi pusat, maka di sini kalau bicara tentang materinya, maka pusatnya adalah konsepnya. Jadi proses pembelajaran akan ditunjukkan bagaimana caranya untuk memperoleh konsep tersebut. Suatu proses pembelajaran akan bisa dikatakan selesai kalau konsepnya sudah tercapai. Nah, peran gurunya adalah membagi materi sedemikian rupa sehingga dapat disampaikan secara sistematis. Jadi dipecah menjadi materi yang kecil-kecil supaya siswanya bisa secara bertahap memperoleh informasi ini, kemudian mereka bisa menguasai konsep yang diberikan oleh gurunya dengan cara yang lebih efektif atau prosesnya lebih efisien. Nah, kemudian karena konsep ini akan dikuasai oleh siswa, keterlibatan siswa sebenarnya sangat tinggi, terutama bagaimana mereka harus menguasai konsepnya. Jadi siswanya tidak duduk diam saja, akan tetapi mereka secara aktif akan berusaha menguasai konsepnya. Pengelolaan kelasnya, untuk pengelolaan kelas ini, guru akan mengusahakan sebuah kegiatan atau strategi yang dirancang khusus untuk merekayasa momen atau istilahnya adalah ternyata seperti itu gitu. Jadi sampai dirancang, guru merancang prosesnya tahap demi tahap sampai siswa dapat memahami konsep yang harus dikuasai dan mereka menganggap bahwa proses itu mereka lakukan sendiri sehingga mereka bisa mencapai konsep itu dan menguasai konsep itu dan merasa bahwa saya sudah berhasil untuk menguasai konsep tersebut. Itu yang terjadi di dalam pendekatan dengan berbasis konsep. Kemudian medianya sedapat mungkin untuk mendukung pemerolehan konsep siswa, termasuk juga bagaimana media itu disusun, sumber belajar itu disusun sedemikian sehingga materi-materinya itu tidak disampaikan secara langsung global, akan tapi kecil-kecil sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh guru. Jadi medianya akan mendukung hal tersebut dalam berbagai tingkatan, baik low teknologi maupun high teknologi. Kemudian yang terakhir adalah evaluasinya. Ini lebih ditekankan pada pemahaman konseptualnya. Kemudian kadang-kadang juga berpikir proses tinggi ya. Proses berpikir tingkat tinggi atau HOT. Tapi yang lebih ditekankan adalah pemahaman konseptual mereka. Nah, berbeda dengan konsep,
Pembelajaran dengan pendekatan proses atau pembelajaran berbasis proses ini tidak menekankan konsepnya harus dikuasai oleh siswa, seberapa banyak konsep yang harus dikuasai oleh siswa, akan tapi seberapa banyak keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa dengan menggunakan konsep. Jadi beda dengan pendekatan yang berbasis konsep, konsep yang menjadi pusat. Kalau proses yang menjadi pusat, jadi keterampilan-keterampilan apa saja atau proses-proses yang seperti apa saja di dalam proses pembelajaran itu yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, guru akan mencoba melakukan berbagai macam strategi agar siswanya terlihat belajar. Jadi proses belajar itu difasilitasi oleh guru dengan berbagai macam strategi supaya siswanya memproses belajar. Tapi kalau di konsep itu strateginya ditujukan untuk mencapai konsepnya, kalau di sini strateginya ditujukan agar siswanya mengalami proses belajar. Nah, siswanya aktif untuk kalau tadi meroleh informasi, kalau yang di sini adalah siswanya aktif untuk mengembangkan diri mereka sendiri untuk menyatakan bahwa mereka sudah belajar. Jadi memutuskan arah dari proses pembelajaran atau komunikasi itu. Kemudian di dalam proses pengelolaan kelasnya, interaksi intensif untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung pada arah yang benar. Medianya, rentangannya dari low tech sampai high tech, dengan menggunakan berbagai macam media dan sumber belajar, yang dipastikan adalah siswanya harus mengalami proses belajar. Dan evaluasinya adalah proses yang interaktif, yang menggerakkan tugas menjadi fokus. Jadi tugas yang di sini adalah tugas dari proses pembelajaran itu, supaya mereka bisa dilihat apakah mereka sudah mengalami proses belajar atau belum. Gitu ya, bukan pada apakah mereka sudah menguasai konsep dengan benar atau belum. Walaupun itu juga merupakan salah satunya. Misalnya tugasnya adalah bagaimana menguasai konsep, maka itu juga dinilai. Berikutnya adalah pengelompokan atau kelompok atau keluarga berbasiskan pada bagaimana siswanya dikelompokkan. Yang pertama adalah pembelajaran berkelompok. Di dalam pembelajaran berkelompok ini juga guru dari memberikan informasi, ini bisa bahwa gurunya dari memberikan informasi menjadi memfasilitasi pembelajaran siswa. Dan sangat sedikit yang bisa dilakukan sebagai guru yang sangat aktif, siswanya pasif kalau di dalam proses berkelompok, karena siswanya harus dinamis di dalam proses berkelompok ini. Gurunya akan memfasilitasi proses kelompok itu dan proses pembelajaran. Kemudian siswa bekerja di dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas. Nah, untuk proses pembelajaran berkelompok ini sebenarnya ahli-ahli pendidikan membaginya menjadi 3 kelompok biasa yang hanya siswanya dikelompokkan tanpa ada deskripsi yang lain atau ciri-ciri yang lain atau karakteristik yang lain, kecuali hanya duduk berkelompok mengerjakan tugas. Kemudian ada kelompok yang kooperatif dan kelompok yang kolaboratif. Di dalam model-model pembelajaran nanti akan kita lihat lebih jauh tentang kooperatif dan kolaboratif, nanti bedanya di mana. Ini berbeda dengan pembelajaran berkelompok biasa. Kemudian kelasnya, di dalam pengelolaan kelas sedapat mungkin guru akan menjadikan kegiatan kelas menjadi pengalaman belajar yang akademis dan juga sosial. Nah, ini adalah ciri dari pembelajaran yang kooperatif dan kolaboratif. Jadi ada interaksi sosial, ada
proses-proses sosial yang ditekankan di sini. Jadi tidak hanya duduk berbagi tugas, kemudian menyelesaikan tugas selesai, tapi ada proses sosial. Mereka bertanggung jawab pada kelompoknya dan sebagainya. Berikutnya adalah penggunaan medianya. Sekali lagi, tidak ditekankan pada high-tech atau low-tech, tapi memanfaatkan berbagai macam sumber belajar untuk proses pembelajaran itu. Dan salah satu ciri khas dari kelompok ini adalah karena mereka bekerja berkelompok, mereka dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh teman-temannya untuk proses pembelajaran itu. Jadi bisa saling menggunakan. Kelompok ini lebih ditujukan pada tujuan pembelajaran yang menekankan aspek intelektual, kreatif, terbuka, dan melibatkan tugas-tugas berpikir tingkat tinggi. Jadi ini sebenarnya lebih ditekankan bagaimana mereka melakukan dinamika kelompok, bersosialisasi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah individu atau individual. Jadi pendekatan individual itu guru memberikan skenario untuk memfasilitasi siswa secara individual. Jadi peran guru sangat penting karena membuat skenarionya, menyusun bahan ajarnya, langkah-langkahnya dan seterusnya agar siswa bisa belajar walaupun mereka belajar di dalam kerangka individual. Nah, biasanya ini untuk pembelajaran yang mandiri ya. Nah, siswa bertanggung jawab untuk studi mereka sendiri. Karena individual ya. Karena individual juga, maka proses pengelolaan kelas itu diadaptasi dengan karakteristik dari individu siswanya itu sendiri. Prosesnya akan sangat banyak, tergantung dari individu masing-masing. Itu ada mungkin pendekatan yang lain yang dikembangkan, yaitu berbasis pada karakteristik individu atau individual trait, tergantung pada kecerdasan masing-masing. Nah, ini juga termasuk pendekatan yang mendukung pendekatan individu ya. Kemudian karena individual, biasanya media yang digunakan adalah computer assisted learning atau pembelajaran berbantuan komputer. Jadi komputer yang mendukung itu. Kemudian ada modul, ada e-learning, media adaptif, dan evaluasi yang digunakan adalah mastery. Ya, untuk melihat apakah siswanya sudah menguasai pembelajarannya atau belum, atau materinya atau belum, atau mastery ya. Kemudian dilakukan juga pengayaan dan remedial. Kelompok berdasarkan filsafat dari proses pembelajaran. Yang pertama adalah behaviorism atau behaviorisme. Peran gurunya di sini adalah mendesain lingkungan belajar membentuk perilaku dengan penguatan positif atau negatif. Ingat bahwa kalau Anda belajar tentang teori belajar yang behavioristik berasal dari filsafat behaviorisme, bahwa proses pembelajaran belajar itu terjadi kalau ada perubahan perilaku. Oleh karena itu, peran guru adalah memfasilitasi atau mendesain lingkungan agar terjadi perubahan perilaku itu. Jadi, didasarkan pada perubahan perilaku ya, behaviorisme itu. Kemudian peran siswanya menjadi pasif. Karena guru yang memodifikasi perilaku mereka, proses pembelajaran itu adalah memodifikasi perilaku siswa. Jadi siswanya akan dimodifikasi perilakunya, kemudian mereka pasif dan hanya menerima dan menunjukkan bahwa mereka sudah berubah perilakunya. Kemudian pengelolaan kelasnya berfokus pada perilaku yang diamati secara objektif dan mengabaikan aktivitas mental. Pokoknya ada perubahan perilaku itu. Perubahan perilaku ini tidak selalu bahwa perilaku yang nampak, misalnya tadinya tidak bisa mentitrasi, sekarang bisa mentitrasi, tidak seperti itu, tetapi proses-proses yang walaupun ada di dalam pikiran, tetapi dideskripsikan atau diwujudkan dalam bentuk proses yang bisa dinilai seperti perilaku.
nanti akan kita lihat seperti apa sih sebenarnya proses pembelajaran yang seperti ini. Anda tidak harus membayangkan pembelajaran yang kuno, karena proses pembelajaran behaviorisme sekarang masih tetap berlangsung. Kalau tujuan pembelajaran itu masih ditekankan pada perilaku yang bisa diamati dan diangkakan, maka itu masih diletakkan pada pendekatan behaviorisme. Oke, kemudian media yang digunakan adalah media yang mampu memperkuat perilaku positif. Jadi apa yang diinginkan oleh gurunya. Tesnya dalam bentuk apakah mereka sudah melakukan perilaku tersebut atau belum, dan seterusnya. Kalau belum, nanti diremediasi dan sebagainya. Kalau sudah, mungkin bisa ditingkatkan dengan pengayaan. Berikutnya adalah kognitivisme. Berbeda dengan behaviorisme, kognitivisme lebih menekankan pada proses yang terjadi di dalam pikiran. Oleh karena itu, guru mengelola penyelesaian masalah dan kegiatan pencarian yang terstruktur. Hampir sama dengan konsep tadi ya, pendekatan konsep tadi, kognitivisme juga seperti ini. Jadi, supaya strukturnya bisa dicapai atau bisa dibangun dengan baik oleh siswa, maka guru membagi pengetahuan itu ke dalam pengetahuan yang kecil-kecil, gitu, kemudian yang bisa diterima oleh siswa dengan mudah. Kemudian siswanya akan memproses, menyimpan, dan mengambil informasi untuk digunakan waktu ada tes atau aplikasi yang lain. Itu, mereka mengambil apa yang disampaikan oleh guru, kemudian mereka menyusun sesuai dengan petunjuk guru, dan seterusnya. Kemudian pengelolaan kelasnya adalah memberikan peluang bagi siswa untuk menghubungkan informasi baru dengan apa yang sudah ada di dalam struktur kognitif mereka yang disebut sebagai skema. Guru memfasilitasi proses ini dengan cara menunjukkan pada mereka ini harus diletakkan di mana, ini kaitannya dengan yang lain seperti apa, gitu. Media yang digunakan akan mendukung bagaimana siswa memperoleh pengetahuan, menyusun strukturnya, dan seterusnya. Dan evaluasinya ditekankan pada proses kognitif. Gitu. Biasanya untuk melihat apakah mereka sudah menyusun skemanya dengan benar, bisa dilihat dari apakah mereka mendefinisikan dengan benar, memberikan contoh dengan benar, mengaplikasikan dengan benar, dan seterusnya seperti itu. Berbeda dengan kognitivisme, ada konstruktivisme. Perbedaan pandangan ini adalah kalau kognitivisme itu pengetahuan itu sudah jadi ada di luar sana, di luar dari kognitif siswa, kemudian guru bertugas untuk memecah, kemudian memasukkan lagi ke dalam struktur kognitif siswanya. Kalau di dalam konstruktivisme ini berbeda, bahwa pengetahuan itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam proses pemikiran siswa. Jadi konsep-konsep yang diberikan oleh guru akan diubah menjadi konsepsi oleh siswa, kemudian disusun sendiri oleh siswa menjadi sebuah pengetahuan. Guru akan membuat koneksi antara fakta dan menumbuhkan pemahaman baru pada siswa. Jadi kalau sudah mereka menyatukan pengetahuan, konsepsi mereka menjadi sebuah pengetahuan, guru memfasilitasi agar pengetahuan itu dalam tanda kutip benar, sesuai dengan apa yang sesuai dengan definisi dan konsep yang benar menurut para ilmuwan. Kemudian di sini siswa akan berperan untuk membangun ide dan konsep mereka sendiri. Jadi mereka melihat pengetahuan mereka masa lalu, kemudian disusun sedemikian dengan apa yang disampaikan oleh gurunya, kemudian membangun pengetahuan mereka sendiri menjadi pengetahuan yang baru. Kemudian pengelolaan kelasnya disesuaikan dengan pengetahuan awal siswa. Jadi ciri dari konstruktivisme biasanya guru
ngecek dulu siswanya sudah tahu apa, kemudian dikembangkan ke arah mana. Oleh karena itu mereka biasanya pretest dulu untuk cek pengetahuan awal. Kemudian penggunaan medianya bisa apa saja, seluruh bentuk media yang mendukung aktivitas pembelajaran yang aktif, dan penekanan penilaiannya adalah pemecahan masalah. Jadi pada pemecahan masalah karena untuk melihat pengetahuan mereka sudah bisa diaplikasikan pada situasi yang baru atau belum. Jadi higher order thinking skill-nya main di situ, dan pemahaman yang mendalam serta metakognitif. Demikian diskusi kita tentang pendekatan pembelajaran. Mudah-mudahan memancing Anda untuk bertanya dan menggali lebih dalam untuk pembelajaran Anda sendiri supaya Anda lebih tahu lebih banyak lagi. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan sampaikan di forum diskusi atau pada komentar di video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.